Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari Pangastudi dengan NIM J1B019093 dari program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang metode, kelebihan, dan kekurangan dari sistem hidroponik. Adapun beberapa dari metode sistem hidroponik antara lain, yang pertama itu ada sistem sumbu, yang kedua ada sistem rakit apung, yang ketiga ada sistem NVT, yang keempat ada sistem irigasi tetes, yang kelima ada sistem pasang surut, dan yang keenam ada aeroponik. Metode, kelemahan, dan kelebihan berbagai sistem hidroponik. Yang pertama itu ada sistem sumbu atau weak system. Itu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan itu tergolong sangat murah. Bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah itu memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula dan mudah dipindahkan. Nah, kelemahan dari sistem ini itu hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini itu disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi yang bersifat terbatas. Yang kedua itu ada sistem rakit apung atau water culture system. Ini tuh merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang tepat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Nah, kelebihan dari sistem ini itu bahan yang diperlukan untuk pembuatannya itu mudah dicari dari lingkungan sekitar, perawatan yang tidak sulit dan lebih hemat air dan nutrisi. Nah, sedangkan kelemahan dari sistem ini itu lebih cocok itu dilakukan di dalam ruangan, bukan di tempat di luar ruangan, dan lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang ketiga itu ada sistem NVT atau Nutrient Film Technique System. Itu merupakan suatu metode budidaya tanam dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi, sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Nah, kelebihan dari sistem ini itu perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi itu lebih mudah, dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam suatu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali. Karena dengan sekali lihat kita akan mengetahui kondisi nutrisi pada keseluruhan. Nah, kekurangan dari sistem ini yaitu bergantung pada listrik. Karena beberapa alat itu memerlukan listrik yang stabil dan terus menyuplai agar sistem hidroponik yang telah dirancang itu terus berjalan. Yang keempat, itu ada sistem irigasi tetes atau drip system. Itu merupakan salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu waktu pemberian nutrisi itu harus sesuai dengan umur tanam. Akar tanaman mudah tumbuh dan berkembang dan terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Kekurangan dari sistem ini yaitu modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan komponen rancangan itu relatif tinggi. Perawatan harus intensif dan diperlukan wawasan yang luas mengenai tanaman. Yang kelima, itu ada sistem pasang surut atau ADD and flow system. Itu merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar pasang. Kelebihan dari sistem ini yaitu tanaman mendapatkan suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik dan mempermudah perawatan karena tidak memerlukan penyiraman. Nah, kekurangan dari sistem ini yaitu biaya pembuatannya itu cukup mahal, tergantung pada listrik dan kualitas nutrisi sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awal. Yang keenam atau yang terakhir itu ada aeroponik.
Aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Aeroponik adalah suatu sistem penanaman sayuran yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanah. Nah, kelebihan dari sistem ini itu mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik, dan tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Nah, kekurangan dari sistem ini yaitu memerlukan investasi dan biaya yang sangat mahal, sangat tergantung pada energi listrik, dan mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar.